abadi tak pernah hilang. Tuhan Yesus, ku puji namamu. Di tiap nafasmu ku rindu, di setiap langkah jalan hidupku. Kiranya hati Gimana kita bisa berdoa? Tunggu bentar ya. Oke Bapak Ibu, ini adalah gereja Saint Paul. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini gereja sangat luas, mempunyai banyak pilar ya. Di dalam juga mempunyai 4 lorong ya. Dan juga ini adalah patung siapa? Santo Paulus ya, yang mempunyai mozaik, dan gereja ini dihiasi oleh lukisan yang di atas 4 penginjil, dan di atas Yesus dengan Petrus dan Paulus ya. Kita akan proses nanti setelah kita foto grup. Setelah itu kita berdiri di sebelah sana, kita proses dulu, berdoa. Setelah itu kita masuk koridor ya. Koridornya ada yang seperti penjaga, itu yang warna hijau, itu adalah koridornya. Kita foto grup di sini ya. Buka dulu doa jubiliumnya. Mari kita siapkan ya Bapak Ibu, kita ambil sikap doa. Sudah ketemu doa jubilium? Ada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala hati terima kasih yang dikurangkan kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami ujian pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Intensi Bapak Suci di bawahnya April 2025 untuk penggunaan teknologi baru, kita baca bersama. Marilah kita berdoa semoga penggunaan teknologi baru tidak menggantikan hubungan antar manusia, melainkan tetap menghormati martabat manusia dan tetap menjadi sarana bagi kita untuk menghadapi krisis zaman ini. Bapa kami, Sang Rahim, sumber hidup abadi, di jalanku ku percaya Kau. Ayat 1. Setiap bangsa, suku dan bahasa jumpa terang di dalam sabda-Mu. Nanti saya fotokan ya satu-satu ya. Foto pegang sini. Ya. Mau fotoin. Ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut.
Ya lanjut. Oke lanjut. Ini yang dalam pintu ini. Ya. Di sini turun ke bawah. Ini makam Paus, Santa Paulus. Ya. Bisa berdoa di bawah, ya. Bisa turun ke bawah ya, makam Santa Paulus. Itu kan foto-foto Paus Fransiskus. Bapak bisa turun ke bawah, itu makam dari Santa Paulus. Ya, bisa berdoa di bawah ya. Ini makam Santa Paulus. Ya, di bawah ya. Santa Paulus, makam Santa. Boleh turun ke bawah, berdoa di bawah. Makam Santa Paulus di bawah. Ini Paulus, ini Petrus. Ya, kalau Petrus pegang kunci, Paulus pegang pedang. Ya. Di bawah ini makam Santa Paulus, bisa berdoa di bawah ya. Ini makam Santa Paulus. Bisa turun ke bawah. Turun.
тому люди стоять, зачекають мене туди. Йдемо на зеркало, на перехід. Пані світлофор. Червоний можна тут, зелений можна тут. Дивіться, не переходите. Там тянули прикрутку. Ada di surga, semoga iman yang telah kau anugerahkan pada kami dalam putramu Yesus Kristus saudara kami dan jangan hati kita yang oleh Roh Kudus yang yang akan kedatangan kerajaan dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur yang tinggi akan benih Injil yang menumbuhkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang beriman akan surga dan dunia. ketika mengalahkan kekuatan Dan jalan kemuliaan akan dinyatakan selama-lamanya. semoga rahmat Ibrahim ini Bagi dalam hidup kami, para peziarah penggemarkan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Dipegang pintunya ya. Nanti saya fotokan masing-masing ya.
Iya. Di atas ini adalah tempat disimpannya tengkorak dari kepala Santo Paulus. Iya. Nazaret. Luar biasa. Kita di mana? Nazaret. Luar biasa. Ya. Sebelah kanan itu adalah tiang penyiksaan Yesus. Masuk sebelah kanan itu tiang penyiksaan Yesus ya. Ini tiang penyiksaan Yesus. Ya. Ini tempat tiang penyiksaan Tuhan Yesus. Oh, ini bonus. Ya, bonus ya. Makan Kohen. Kita ke sini dulu sebelum tutup soalnya. Dia mau siesta nanti. Sebelah kanan ya. Prasedes, Santa Prasedes. Bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga firman yang telah Engkau anugerahkan pada kami dan Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membagikan pengharapan yang mulia pada kerajaan
lukisan Bunda Maria keliling kota Roma. Jadi kalau Bapak Paus mau pergi ke luar negeri, di situ berdoa. Ya, kita naik ke atasnya.
Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, di bagian sini, ini adalah rantai dari Santo Petrus yang diborgol, atau borgol dari Santo Petrus, dan sebelah kanan itu adalah patung Musa yang dibuat oleh Michelangelo. Yang Ini, yang tengah, yang di bawah, itu yang tinggi. Ya, ini adalah borgol dari Santo Petrus. Ini, ya, silakan ke bawah dulu, sambil saya persiapkan untuk misa ya. Mau foto, berdoa silakan ya. Itu patung Musa yang dipahat oleh Michelangelo. Yang mana? Ya tuh yang di bawah, yang lagi duduk yang tengah, ya, yang berjenggot ya. Berjenggot. Ya. yang di bawah ini, Pak. Ini adalah itu yang di tengah, itu adalah rantai Santo Petrus atau borgolnya. Oh, yang itu ya. Ya. Nabi Elisa singgah di rumah suatu keluarga di Sunem. Suatu hari, keluarlah anak perempuan Sunem itu mendapatkan ayah di antara para penyakit kayu. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepala, kepala!" Lalu kata ayahnya kepada seorang kucing, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Maka diangkatnya ia dan dibawa pulang kepada ibunya. Lalu duduklah anak itu di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Maka naiklah perempuan itu ke bilik Elisa. Dibaringkan ia anak itu di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu, lalu ia pergi, sehingga anak itu saja yang ada di dalam kamar. Ketika Elisa masuk, didapatinya Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah kebaikan, jangan kejahatan. Agarkan hidup, maka padakan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga demi kebenaran Kau sangkal mereka yang menjauhkan diri daripadamu dan dari umat. Kami mohon. Berdoalah doa
kami ya Tuhan. Hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Dirimu Jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Yuk lanjut berikutnya. Oke Bapak Ibu, ini adalah gerbang di mana kalau para jasad dari yang meninggal atau mati akibat pertarungan antara gladiator ini melewati jalur ini, ya. Dan ini setelah ditutup Paus Benediktus ke-14 ya, 14. Ini diberkati dan diresmikan. Ini juga untuk jalur orang Kristen juga. Jadi para tahanan gladiator ya, orang Kristen melalui jalur ini dan mereka dipersiapkan untuk bertarung di dalam. Ya. Maka di sini dan akhirnya tempat ini ditutup dan diresmikan, makanya di sini dibuat peresmian atau podium memorial ya, momentum untuk para gladiator yang meninggal di sini.
Dan ini bagian sini, ini adalah lantai asli dari Kolosium ya. Kolosium. Ini lantai aslinya. Bayar. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini kenapa bangunannya bolong-bolong. Ini sebagai ventilasi angin. Nah, ventilasi angin ya. Makanya bolong-bolong seperti ini. Jadi saat musim panas dia tetap adem. Ya. Dan posisi ini dulunya bulat membundar. Kenapa bisa menjadi separuh? Karena ada gempa pada zaman itu. Ya, karena reruntuhan. Dan ini bisa tertutup atasnya. Seperti stasiun. Ya, ada traynya. Ada traynya. Dari bahan apa? Kulit. Kulit ya. Terus di bawahnya ini, di dasarnya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu kan seperti tertutup. Ya. Jadi dulunya bundaran ya. Ini berbentuk seperti stadion dan menurun ke bawah seperti itu. Ya, mengerucut ya. Dan ini bisa juga dibuat aqua atau kolam tiruan di bawahnya. Nah, itulah hebatnya. Film Gladiator kita pikir nggak masuk akal kan? Ya, itu benar. Yang di film Gladiator 2 itu kan ada aqua kan, ada air kan, ada genangan air. Nah itu benar terjadi. Gitu. Karena di bawahnya ini itu ada saluran-saluran di paling dasarnya itu ada saluran-saluran airnya. Gitu. Mereka isi naik ya. Gitu. Tiang-tiangnya ya, masih ada bekas gempa, masih terjadi. Ada tiang yang jatuh tuh di bawah tuh, yang ya. Kita masuk ke dalam enggak? Enggak. Yang di dalam yang kolosseumnya tuh beneran nggak kolam itu? Apa? Kalau yang bagian di dalam kolosseumnya tuh di film Gladiator 2-nya beneran nggak? Beneran. Hah? Mereka dapat healing dari mana? Oh, itu mah AI lah. Kalau bikin filmnya, nggak mungkin mereka syuting di sini. Nggak akan pernah dia syuting di sini. Kalau itu airnya dipakai buat tarungan kapal terus. Ya, Tarungan kapalnya tuh nyetir. Kapalnya segede apa gitu? ya nggak besar lah, George. Ini enggak, ini baru. Yang ini baru ya, Batako ini baru.
Yang lama ini. Ini asli dari zaman dari 735 ini. Itu lagi gladiator di luar. Dari Titus ke Konstantin itu berapa ratus tahun itu? Oh, tahunnya Konstantin kan Renaissance itu, Pak. Kayaknya ya. Apa kalau Titus kan 700-an. 700-an atau 800-an. Konstantin itu kalau nggak salah 800-an ya, Pak. 100 tahun ya. Tengahnya ada itu. Ya. Oke, kita foto di sini ya. Ke Santa Croce ya. Santa Croce dulu. Ayo ikuti. Enggak lah. Lo tadi kencang juga. Romo. Wah. Nanti ada di Google Drive, Pak, nggak muat kalau Ya, nanti Bapak Ibu akan lihat ini ya. Ini adalah telunjuk dari Santo Thomas. Tunjuk. Ya. Jari dipotong. Oh iya. Ya. Sebelum meninggal. Ya. Karena dia merasa berdosa. Karena dia tidak percaya sama Tuhan. Ya. Yang Thomas Dimus itu. Ya. Thomas yang masukkan jarinya. Ya, jarinya itu yang dipotong. Yang dia masukkan dalam. Asli, tapi sudah dibungkus sama lapisan emas. Ya. Dan ini adalah duri mahkota. Duri dari mahkota Yesus ya. Ya, ada di dalam. Nanti kita lihat dulu. Mana? Itu 200 emas kan? Enggak, kalau durinya enggak. Nah, ini paku.
paku bagian kaki ya. Ya. Paku. Ya. Dan ini adalah tulisan Indri. Indri, iya. Indri dari Santo Thomas. Romo Iron nih. Ada Romo Iron. Nah, ini sisa kayu, potongan kayu dari salib Tuhan Yesus. Ini kayunya. Tiga di tengah itu adalah paku. Paku juga. Ya. Mahkota ini, durinya. Durinya. Bukan. Ini yang cross ini adalah kayu, sisa kayu. Ya, ini juga kayu juga. Oh ini. Itu Ya. sisa kayunya ada Ya. dua. Iya, ada dua. Dan di bawah ini ada tulisan ini ya, di bawah. Silakan lihat ya. Kopiannya dari sebelah kanan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah kopian dari salib Tuhan Yesus, kain kafan Yesus. Ya. Ya. Oke, maju ke sini. Bisa lihat ya. Bapak Ibu jangan lihat bergambar bahwa Tuhan Yesus itu tingginya sepanjang kain ini. Tidak, bukan. Ya. Ini sistemnya dilipat. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ini bagian muka. Ya. Ini badan dan tangan, dan dari sini ke sana itu bagian punggung. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini bukan sepanjang ini, bukan. Dia bukan seorang raksasa, dia tetap manusia biasa. Ini kepala, kaki kemana? Ini bagian punggung. Ya. Dan kenapa ini ada bolong-bolong-bolong? Ini bekas terbakar. Ya, ya. Ya. Jadi pada saat itu kain kafan ini dilipat, ya, Tuhan Yesus dilipat seperti ini, dia baru diikat. Jangan cepet-cepet, slow aja. Jalannya slow aja. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Dulu. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint Michael, pray for us. Holy angels of God, pray for us. Saint John the Baptist, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Peter and Paul,
un gruppo di 35 pellegrini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, ya pelan-pelan. Pelan-pelan jalannya, slowly. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang Oke, pelan-pelan ya.
Signori, con le foto le facciamo all'uscita, Sì. mi raccomando, andiamo. Hanya salib ya. Romo sebelah situ. Nggak usah. Dililit aja. He has to be first. Ya. First for the group. Bentar, ya. So we will enter the church through the holy door. Oke. And I will bring. Prego. Ci ha stoppato lui. Prego. No photo, please. Nanti kita kesini lagi, jangan foto dulu. Gantian, ayo cepat. Ya. Siapa lagi yang belum? Yang belum siapa? Enggak, Bu Karolin belum kan? Who's checking? Who's the last one? Oke, one moment. Tony. So no photo are allowed. No photo are allowed in this area, please. Oke. We pray. Ya. Tapi dibuat oleh Paus Gregorius. Nah, ini patung Pieta yang dibuat oleh Michelangelo. Dan sekarang ini ditutup kaca karena sempat terjadi vandal atau pengrusakan ya di tangan patung Bunda Marianya. Sebelah kanan ini makam Santo Petrus ya. Makam Santo Petrus. Ini apa? Makam Santo Petrus. Oh, yang dilihat dari atas tadi? Iya. Ini makam Santo Petrus.
Ma decoratusta. Siete andati? Vatikan. Luar biasa. Kita ada di mana nih? Vatikan. Bersama siapa? Nazaret. Nazaret. Luar biasa. Mantap. Piazza Venezia. Piazza Venezia yang terkenal monumen nasional. Ya, terus di samping sana ada Piazza Popolo. Itu juga Bunda Maria dari Bunda Maria dari Popolo untuk para artis dan semuanya. Terus di sini gereja Santa Maria India terkenal itu ada beberapa hal. Jadi izinkan saya Romo Roji, ya saya kenal Romo Roji ini ketika saya ada di Jakarta waktu itu, dan Romo Roji mengundang saya untuk menjelaskan seminar tentang Santo Peregrinus yang ada di samping sana, santo bagi orang yang pelindung kanker. Ya. Jadi di Santa Maria India ini ada hal-hal yang mungkin yang perlu untuk diketahui. Di sini di gereja ini, ya, terima kasih Suster juga, selamat datang Suster juga ini kita baru kenalkan kali ini orang Indo, ya, orang Indo juga selamat datang. Jadi di sini asal-usul gereja ini, gereja Santa Maria India ini dibangun sebenarnya ada gereja kecil dulu di abad ke-3, 1200. Di abad ke-13, dan di saat itu kenapa dibangun gereja ini ada hal yang miracle yang terjadi, yaitu keajaiban yang terjadi itu karena di sini di gereja ini ada sebuah yang disebut dengan kisah kenapa membuat gereja ini. Sejak saat itu ada dulu di kota Roma ini, yang di samping di kota pusat kota dulu di sini, bukan seperti sekarang, tapi dulu sebagai kebun anggur, juga kandang kuda dan semuanya. Jadi di sini dihuni oleh seorang kardinal namanya Kardinal Capocci. Kardinal Capocci ini mempunyai kebun dan juga pekerja-pekerja. Ada sumur, waktu itu ada sumur, dan itu untuk memberi minum kepada binatang peliharaan. Di sumur itulah ada sebuah lukisan itu yang sekarang ada, nanti kalian lihat di belakang ada lukisan Bunda Maria. Itu sekitar 50 kali 20 cm. Itu ada di depan sana, nanti baru kita setelah bisa baru kunjung. Ketika gambar itu mereka dibawa oleh seseorang dan dilukis oleh orang Romawi, mau bawa ke kardinal, langsung jatuh di sumur. Dan di sumur itu ketika jatuh gambar itu, terjadilah yang disebut dengan air dalam sumur itu mengalir tanpa henti. Maka ada pekerja-pekerja yang ada di situ langsung panggil Kardinal Capocci ini bahwa terjadi sesuatu yang di sumur ini. Maka mereka pergi panggil, Kardinal datang dan mengambil gambar Bunda Maria dari pozzo itu ada di sumur, Bunda Maria dari sumur. Dan yang terjadi ketika mengambil gambar itu dan airnya stop, ya, air yang ada di sumur stop. Setelah melihat itu melapor kepada Paus Alexander IV bahwa ada terjadi sesuatu yang di luar nalar yang disebut dengan miracle. Akhirnya Paus ini memberi rekomendasi ahli-ahli untuk datang belajar apakah benar itu terjadi secara ajaib. Ketika ada tim ahli datang di 1215, ketika tim ahli datang untuk menelusuri dan mengkaji apa yang terjadi dan ternyata benar, maka Paus mengutus juga yang kardinal itu dan beberapa monsinyur juga untuk membangun yang disebut dengan Lourdes kecil. Ya di sini ya disebut Lourdes kecil itu karena ada airnya. Kalian kan sudah
dari sana ya, jenengan semua yang sudah dari Lourdes ya. Di sana ada sumur air, di sini ada sumur juga. Makanya mereka bilang di sini ada Piccolo Lourdes, ya artinya Lourdes kecil di sini ya. Dan sampai sekarang itu air itu tidak pernah berhenti sampai sekarang ya. Dan bisa nanti kalian bisa lihat semua orang datang untuk ziarah juga mengambil air. Air itu minum dan itu sudah disetujui, sudah membuat bahwa air itu sehat. Ya. Dan banyak yang minum dan juga banyak ada medali-medalinya bahwa ada penyakit atau apapun itu kalau punya iman yang kuat bisa, ya bisa untuk disembuhkan dan juga sebagai penyegar. Saya kira itu mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan. Perkenalkan nama saya Romo Damianus atau disebut Pater Damianus Gare OSM. Di Indonesia itu kami ada di mana? Di Flores, Ruteng, terus di Malang, ada di Jawa, di Jakarta. Ya, di Jakarta sebagai rumah studi dan rumah transit. Terus ada di Kalimantan. OSM itu adalah Ordo Hamba-Hamba Maria. Ya, kami Ordo penuh sama dengan Romo Romi. Ya, mereka Karmeli. Ya. Kami OSM atau disebut Serbai. Ya. Ya. Jadi itu yang perlu diketahui. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan. Ya, selamat datang di rumah Anda. Ya, di sini anggaplah bahwa ini juga sebagai perkenalan pertama. Semoga jangan yang terakhir. Silakan nanti menikmati dan juga Romo Robis. Terima kasih banyak sudah datang tanpa di planning ya. Kami nggak ada planifikasi bahwa kami harus tiba di sini dan berkunjung di sini. Tapi ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah berkah. Ya, terima kasih banyak. Ini adalah hari terakhir bagi kalian karena besok sudah mau kembali ke Indonesia. Hari ini. Salam. Jadi kami sebagai hamba-hamba, sebagai pater, kami juga harus bisa menaati. Io obbedisco a lui. Saya menaati dia. Dare un saluto a voi. Ya, saya memberi salam kepada kalian, anak kalian. In questo momento stiamo registrando per la televisione italiana la storia della Madonnina del Pozzo dell'Acqua Viva. Jadi Romo namanya Pater Luciano ya. Beliau juga ini artis. Ini sekarang ini lagi ada TV nasional Rai untuk untuk masuk ke televisi karena juga mau memberi tentang tadi sejarah yang saya beritahu kepada kalian dan semuanya ada televisi semua ada di belakang. Ini sebentar ini lagi mau film kan dia. Parlerò anche di voi che siete qui oggi come pellegrini in questa chiesa che è sempre stata alle riserve di Maria. Jadi dia nanti akan berbicara tentang Anda kalian, tentang bagaimana perjalanan persiarahan dan gereja ini dari dulu sampai sekarang itu adalah miliknya OSM, ya, hamba-hamba Maria. Io ho avuto la gioia di visitare la vostra terra per poco tempo, ma è rimasta sempre con le persone viva nel cuore. Jadi kenangan yang terindah dia pernah ke Indonesia. Sudah beberapa 2 tahun, 3 tahun yang lalu dan itu sangat terkenang di hatinya. Vi ringrazio di essere venuti. Una raccomandazione che non è religiosa, state sempre attenti. Come si dice fuori da fuori? Sì. Comunque sono felice e tutti i giorni da oggi vi ricorderemo sempre nelle preghiere che faremo ogni giorno perché il Signore vi accompagni sempre nel cammino e vi faccia sentire la protezione di Maria, la Madre sua, che ci ama nell'amore come Dio eterno. Jadi terima kasih banyak sudah datang berkunjung di gereja ini dan yang kedua sebagai warning, sebagai peringatan, hati-hati dengan dompet juga dengan tas kalian karena juga di sini ada begitu banyak yang perlu berhati-hati. Dan yang ketiga, beliau mengatakan saya akan
menemani Anda dalam doa dan juga kalian juga menemani kami dalam doa. Un saluto italiano, ciao ciao. Ciao. Salam dari Italia yang disebut ciao ciao. Ciao itu artinya salam. Tangan untuk tante. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 13 ayat 41c sampai dengan 62. Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suara. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini karena dulu ketika tadi kandang kuda, kandang sapi, itu kan air keluar dari sumur ini tanpa henti. Akhirnya uskup ini Kapoci menemukan gambar benda Maria itu dan akhirnya airnya stop dan di sini menjadi tempat airnya sampai sekarang ini diminum ya, airnya air segar. Dan itu banyak yang keajaiban itu, mirakel-mirakelnya ada, medal-medalnya banyak yang
dalam juga medali-medali itu, karena mereka berdoa di sini. Ini menjadi tempat pusatnya orang Roma, ya. Kota Roma itu di sini, dan ini sumurnya, nama aslinya di depan, dan ini uskup yang memberi izin, dan Paus Alexander. Di sini juga ada uskup, ada juga yang kuburnya itu ada kuburnya di sini. Jadi selamat datang di sini, bisa dinikmati. Ada airnya di sini, terus ada di samping sana ada untuk lilin Bunda Maria. Lagi berusaha untuk membuat doa dalam bahasa Indonesia nanti. Saya baru 5 bulan di sini, oke? Iya. Siap. Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya sebagai tour leader mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terima kasih banget dengan apa yang Bapak Ibu berikan kepada saya, berkat yang sudah terus Bapak Ibu berikan sudah saya terima. Dan mudah-mudahan menunjukkan jalan kita lancar dan sudah selamat sampai di tujuan dengan selamat. Bahwa sebelum itu, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Kita bersyukur semua kita sudah sampai di Jakarta dengan selamat dan sehat ya. Tuhan, mari kita berdoa, nanti diberkati oleh Romo. Sama Bapak dan Putra Romo. Amin. Selamat malam ya Bapak. Kiranya kami mengucap syukur dan terima kasih dengan apa yang Kau berikan kepada kami selama 14 hari kemarin dalam perjalanan ziarah kami dari Jakarta hingga kembali lagi ke Jakarta dengan selamat, dengan sehat. Kiranya perjalanan ziarah ini menjadi berkat buat kami dan menjadi kekuatan iman buat kami, supaya kami bisa bertumbuh dan berkembang dalam ajaran-Mu, dalam firman-Mu, dengan segala apapun yang Kau berikan kepada kami. Bapak, kiranya saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Kau lindungi kami masing-masing, supaya kami bisa selamat sampai di tujuan dan rumah kami dengan selamat. Terima kasih ya Bapak, kiranya doa yang kurang sempurna ini kulengkapi dengan doa yang kuajarkan. Bapa kami ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada permulaan sekarang. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Tuhan sertamu. Semoga kita semua, jika kita yang sakit semoga segera dipulihkan.